Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi. Eh, NIM 05074890, Prodi Informasi PPJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan beberapa perintah CMD sesuai pada tugas 2. Di antaranya adalah cd cls dir ip config sampai dengan net. Oke, untuk praktiknya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah cd. CD ini berfungsi untuk berpindah direktori atau folder dalam satu sistem file. Misal saya mengetikkan cd c user dengan jadi maksud ini adalah saya berpindah ke dalam satu direktori user yang ada dalam mc ham dan ada dalam dokumen. Kemudian selanjutnya adalah cls. CLS ini maksudnya adalah clear screen. Jadinya ketika saya mengikutkan perintah CLS, maka dia akan menghapus tampilan pada CMD-nya. Oke, CLS. Nah, jadinya CMD-nya seperti semula tadi, rotasi tampilannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah CLS strip tanda tanya. Maksudnya itu jadi tentunya ini berfungsi buat bantuan gitu. Maksudnya menemukan bantuan dari pelajaran ini fungsinya untuk apa. Jadi sepertinya ini kan clear the screen, jadi sesuai dengan fungsinya. Untuk yang ketiga maksud saya yang keempat adalah dir dan tanya, karena seperti CMS bahwa dir script dan tanya adalah menampilkan bantuan perintah dir yang digunakan untuk melihat isi folder. Untuk praktiknya adalah seperti ini. Dir jadinya a list of file and subdirectories in a directory system, menampilkan list file atau daftar file dan beberapa direktori dalam direktori. Oke, saya buat dulu. Yang kelima adalah ip config. Oke, config. Oke. Jadi banyak. Ip config ini fungsinya untuk menampilkan IP address dan konfigurasi jaringan lokal. Ini Ethernet, adapter Ethernet, dan berarti. Oke. Terus untuk yang ke-6 adalah IP config all. IP config all. Untuk perintah IP config all ini ya, menampilkan semua informasi jaringan secara rinci. Jadi ibaratnya kan untuk IP config tadi itu udah rinci tapi dia lagi rinci lagi. Oke, yang selanjutnya IP config tanda tanya. Jadi seperti yang sebelumnya config tanda tanya ya. Jadi menampilkan apa sih perintah IP config ini untuk apa? Jadi seperti untuk menanyakan untuk kita tuh tahu bahwa IP config ini fungsinya untuk apa. Tuh. Terus yang ke 8 IP config release. IP sorry. IP config release.
Jadi kunci release ini untuk ini apa, menghentikan IP address yang diberikan oleh DHCP. Jadi digunakan saat ingin mengganti alamat IP secara manual atau merefresh lagi. Selanjutnya ipconfig renew. ipconfig renew. Oke, benar. Oh, sorry, salah tik. Ya. Jadi aplikasi renew ini berfungsi untuk meminta IP atau address baru dari DHCP server. Jadi misalnya kan saya mengirimkan perintah apa ini IP renew, dan ketika saya ingin menghentikan perintah IP address yang diberikan oleh DHCP, saya menginputkan perintah sebelumnya, yaitu IP config release. Yang selanjutnya adalah IP config display DNS. IP config banyak banget ya. Nah, config DNS ini adalah berfungsi untuk melihat cache DNS lokal yang tersimpan. Jadi mengetahui apa saja cache yang di dalamnya ini bisa diketahui dengan mengikutkan perintah ipconfig display DNS. Selanjutnya ipconfig plus DNS di ipconfig plus DNS. Oke, jadi apa ya, maksudnya ipconfig plus DNS ini berfungsi menghapus cache DNS berguna saat ada masalah DNS. Jadi ketika tadi menginputkan perintah ipconfig display DNS, ketika akan menghapus cache-nya karena terjadi masalah pada DNS-nya, tinggal mengetikkan atau menginputkan ipconfig plus DNS. Oke, terus selanjutnya adalah ipconfig register DNS. DNS. ipconfig register DNS ini fungsinya untuk mendaftarkan kembali nama komputer ke DNS server, seperti itu. Selanjutnya ping dan juga netstat ya. Ping set. Jadi perintah ping ini untuk menguji koneksi alamat IP atau domain dan mengukur waktu respon dalam milisecond. Jadi semisal ya ini Google.com. Jadi ini runtime-nya berapa milisecond untuk menyambung ke situs web Google. Terus yang selanjutnya adalah netstat ya, tadi netstat ya. Nah, active connection photo ini berfungsi untuk menampilkan informasi port dan koneksi yang sedang terbuka. Oh, banyak banget.
kelamaan nih, lupa lagi. Ding, ding, ding. Terus, ah, so tadi kan uh, udah tadi next start gitu. Coba saya next start kan berfungsi untuk menampilkan informasi port dan koneksi yang sedang terbuka. Jadi misal saya berikan contoh next ya, next start ya. Oke, next start. Saya start cek N. Oh, jadi apa? Fungsinya adalah mengampilkan semua port statusnya ini apa. Jadi ini lebih cepat daripada yang tadi. Oke, saya hapus lagi. Selanjutnya adalah perintah cek ya cek. Nah, jadi fungsinya untuk melacak jalur jaringan yang dilalui paket hingga ke tujuan ya. Nah, jadi kalau saya ini contoh paket oh ya. Hmm. Hmm. Oh, hmm. Oh, um, do not listen express to host name. Terus yang selanjutnya adalah pet ping. Pet ping. Pet ping. Oke, adalah untuk pet ping adalah gabungan ping dan tracehead memberikan laporan rute dan statistik kehilangan paket ya. Baik, ya. Statistik ping di passlist address and selanjutnya setelah ping adalah nslookup. Default server unit count itu tidak menggunakan titiknya jadi 234. Jadi fungsinya ini adalah melakukan query. Jadi melakukan query ke DNS untuk mencari tahu alamat IP atau sebaliknya. Jadi untuk ya informasi untuk mencari alamat IP ke server DNS. Ya. Benar-benar. Terus untuk yang selanjutnya adalah NetS. NetS ini berfungsi untuk mengkonfigurasi jaringan tingkat lanjut seperti WiFi, firewall, IP, dan lain sebagainya. Seperti contohnya coba nah, 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 oh, nah, coba dulu. Halo. Jadi contohnya ini nih
net financial profile, jadi untuk menampilkan profil wifi atau juga bisa hmm, ya, in IP reset. Nah, jadi untuk mereset pengaturan IP menggunakan in IP reset. Oke. Untuk selanjutnya seperti terus rute dan rute. Rute ini berfungsi untuk melihat dan mengatur table routing di komputer. Jadi misalnya saya pakai contoh route pin. Nah, oh, nah, nah, ini dalam manipulasi jaringan route. Nah, ini yang bisa digunakan. Oke, yang terakhir net. Net ini oh, net ini berfungsi adalah maksudnya net ini adalah kumpulan perintah administratif. Jadi seperti contohnya net, net user. Net, nah, jadi untuk melihat akun pernah, maksudnya di uh, laptop ini detailnya pernah laptop ini siapa gitu. Terus ada juga net, net user. Hmm, nanti net user admin. Kita menambahkan user baru, terus net. Oke, jadi menampilkan layanan yang sedang berjalan gitu. Jadi, banyak banget ya. Ending my jadi yang sedang berjalan. Oke, jadi sekian dapat saya ambilkan yang dapat saya eh, sampaikan mengenai perintah-perintah di CMD dan tugas kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.